Salim, tumutin la mamad, Sepo. Hubungan antara Iran dan Israel adalah salah satu yang paling rumit, panas, dan penuh ketegangan di dunia saat ini. Sejarah permusuhan kedua negara ini sudah berlangsung selama puluhan tahun dan tak pernah benar-benar mereda. Ketegangan bermula sejak revolusi Iran tahun 1979, ketika Iran berubah menjadi Republik Islam yang anti-Barat dan anti-Israel. Sejak saat itu, Iran secara terbuka menolak eksistensi Israel sebagai negara, sementara Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena ambisi nuklir Teheran. Konflik ini terus bereskalasi, baik dalam bentuk perang proksi di Suriah dan Lebanon, sabotase, hingga serangan cyber. Bahkan beberapa laporan menyebutkan keterlibatan Mossad, agen rahasia Israel, dalam serangkaian operasi rahasia di dalam wilayah Iran. Meski kedua negara tak pernah berhadapan langsung dalam perang terbuka, ketegangan militer dan intelijen di balik layar terus meningkat, memicu kekhawatiran akan pecahnya perang besar di Timur Tengah. Lalu bagaimana perbandingan kekuatan militer keduanya? Mari kita bongkar faktanya. Menurut data terbaru dari Global Firepower, Iran berada di peringkat 16 dari 145 negara dengan skor indeks kekuatan militer 0,3048. Sementara Israel berada di peringkat 15 dengan skor 0,2661. Posisi yang sangat berdekatan menandakan keduanya adalah kekuatan regional yang sama-sama diperhitungkan. Sekarang, kita masuk ke faktor dasar yang menentukan kekuatan tempur sebuah negara, yaitu jumlah personel militernya. Karena sekuat apapun alutsista sebuah negara, pada akhirnya semua itu tetap dikendalikan oleh manusia, para prajurit di garis depan. Dari sisi jumlah personel, Iran unggul sangat signifikan. Saat ini, Iran memiliki sekitar 610.000 personel aktif yang siap digerakkan kapan saja, 350.000 personel cadangan yang bisa dipanggil untuk memperkuat barisan dalam waktu singkat, dan 200.000 pasukan paramiliter, termasuk unit Basij yang dikenal setia pada pemerintah dan sering dikerahkan dalam situasi darurat. Di sisi lain, Israel memang lebih kecil, tapi bukan berarti lemah. Israel mengandalkan kombinasi personel profesional dan sistem wajib militer yang sangat efisien. Total personel mereka meliputi 170.000 personel aktif, terdiri dari pasukan reguler, unit elit, dan berbagai cabang militer. 465.000 personel cadangan, inilah kekuatan tersembunyi Israel, karena hampir setiap warga negaranya yang sudah mengikuti wajib militer bisa dipanggil kapan saja, dan sekitar 35.000 pasukan paramiliter, termasuk unit-unit keamanan dalam negeri yang siap diterjunkan. Dari sisi jumlah murni, Iran memang unggul besar, terutama karena populasinya yang jauh lebih besar. Tapi Israel dikenal memiliki pasukan dengan tingkat pelatihan tinggi, teknologi canggih, dan sistem mobilisasi tercepat di kawasan. Di medan perang modern, jumlah tetap penting, tapi kualitas, kesiapan, dan kemampuan mobilisasi bisa jadi faktor penentu yang jauh lebih berbahaya. Lanjut ke kekuatan darat. Iran memiliki 1.650 unit tank tempur, 8.500 kendaraan lapis baja, 640 artileri gerak sendiri, 2.100 artileri tarik, 575 peluncur roket. Sementara Israel punya 1.760 unit tank tempur, 7.500 kendaraan lapis baja, 650 artileri gerak sendiri, 300 artileri tarik, 150 peluncur roket. Secara kuantitas, Iran unggul di sebagian besar kategori, tapi Israel dikenal memiliki keunggulan teknologi dan sistem pertahanan darat canggih, seperti tank Merkava. Iran saat ini diperkirakan memiliki sekitar 1.650 unit tank tempur. Tapi, sebagian besar dari tank-tank ini adalah model lama seperti T-72, T-55, hingga Chieftain buatan Inggris. Iran memang berupaya meningkatkan kemampuan tanknya dengan mengembangkan tank Karar yang disebut-sebut sebagai versi upgrade dari T-72, dilengkapi sistem pengendalian tembakan modern dan perlindungan tambahan. Tapi, kemampuan sebenarnya tank Karar di lapangan masih banyak diperdebatkan, apalagi dengan minimnya bukti nyata penggunaannya dalam konflik besar. Di sisi lain, Israel punya sekitar 1.760 unit tank tempur, didominasi oleh kebanggaan mereka, yaitu Merkava series, termasuk varian terbaru Merkava Mark IV. Tank Merkava dikenal di dunia bukan cuma karena daya hancurnya,
tapi juga karena tingkat perlindungannya yang sangat tinggi, termasuk sistem pertahanan aktif trofi yang bisa mendeteksi dan menembak jatuh roket atau rudal sebelum menghantam tank. Jadi, meskipun dari sisi jumlah, Iran dan Israel bisa dibilang seimbang, dalam hal kualitas, desain, dan teknologi, Israel jelas unggul jauh. Sekarang kita bahas kekuatan udara. Iran memiliki 196 pesawat tempur, 137 pesawat serang, 89 pesawat angkut, 104 pesawat latih, 15 pesawat misi khusus, 3 pesawat tangkar udara, 126 helikopter angkut, dan 12 helikopter tempur. Sementara Israel memiliki 241 pesawat tempur, termasuk F-35 yang paling modern, 25 pesawat serang, 24 pesawat angkut, 154 pesawat latih, 20 pesawat misi khusus, 11 pesawat tanker udara, 146 helikopter angkut, dan 48 helikopter tempur. Dalam urusan pesawat tempur, Iran dan Israel punya perbedaan yang sangat mencolok. Bukan cuma soal jumlah, tapi lebih ke soal teknologi, usia armada, dan kesiapan tempur. Iran saat ini memiliki sekitar 196 unit pesawat tempur. Di atas kertas, jumlah ini terlihat cukup besar, tapi kalau kita telisik lebih dalam, sebagian besar armada tempur Iran adalah pesawat tua peninggalan era Perang Dingin. Iran masih mengandalkan F-14 Tomcat, MiG-29, Su-24, dan F-4 Phantom yang sebagian sudah berusia lebih dari 40 tahun. Iran memang melakukan beberapa upgrade lokal, tapi tetap saja usia pesawat dan keterbatasan suku cadang membuat kemampuan tempur mereka jadi pertanyaan besar. Sebaliknya, Israel dikenal punya kekuatan udara yang sangat modern dan berteknologi tinggi. Saat ini, Israel mengoperasikan sekitar 241 unit pesawat tempur, termasuk F-15H Eagle, pesawat tempur superioritas udara jarak jauh, F-16 Fighting Falcon, pesawat serang multi-role, dan yang paling jadi perhatian dunia, F-35 Lightning II, pesawat tempur siluman generasi kelima yang sulit dideteksi radar. F-35 milik Israel bukan sekadar F-35 biasa. Mereka dimodifikasi dengan sistem elektronik dan persenjataan lokal, membuatnya semakin mematikan di tangan pilot Israel. Sekarang kita beralih ke kekuatan laut, sektor yang sering luput dari perhatian, tapi punya peran besar dalam pengamanan wilayah, jalur perdagangan, hingga operasi militer rahasia. Iran dan Israel, meskipun sama-sama bukan negara superpower maritim seperti Amerika atau Cina, tetap punya kekuatan laut yang tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi jika bicara kawasan Timur Tengah yang dipenuhi jalur strategis. Pertama kita lihat Iran. Iran memiliki wilayah pesisir yang sangat luas, termasuk akses ke Teluk Persia, Laut Oman, dan bagian dari Laut Kaspia. Untuk mengamankan itu semua, Iran mengoperasikan 7 frigat, kapal perang besar yang berfungsi untuk patroli dan serangan jarak jauh, 3 korvet, kapal serbaguna untuk pengamanan laut teritorial, 19 kapal selam, termasuk kapal selam kecil tipe Gadir, yang cocok untuk operasi rahasia di perairan dangkal, 89 kapal patroli yang tersebar di berbagai pangkalan, dan 2 kapal penyapu ranjau untuk mengamankan jalur pelayaran dari ranjau laut. Selain itu, kekuatan laut Iran dikenal dengan taktik perang asimetris, menggunakan kapal-kapal kecil cepat, drone laut, hingga kapal selam mini untuk mengganggu musuh di Selat Hormuz dan sekitarnya. Sekarang kita lihat Israel. Israel mungkin tidak sebesar Iran dari sisi jumlah, tapi kekuatan laut mereka sangat fokus dan berteknologi tinggi. Saat ini, Israel walaupun tidak memiliki frigat dan korvet, namun mereka akan menggantinya dengan kapal patroli besar dan korvet canggih kelas Sa'ar, 5 kapal selam, semuanya adalah kapal selam diesel elektrik kelas Dolphin, buatan Jerman, yang disebut-sebut mampu membawa senjata nuklir sebagai bagian dari kemampuan Second Strike Israel, 45 kapal patroli, termasuk kapal-kapal berteknologi tinggi yang dilengkapi sistem senjata modern. Dari sisi jumlah dan jangkauan laut, Iran lebih unggul. Mereka punya banyak kapal patroli dan kapal selam, ditambah posisi geografis strategis di Teluk Persia. Tapi Israel tidak tinggal diam. Dengan armada kapal selam Dolphin yang modern dan kemampuan teknologi tinggi, Israel tetap menjadi kekuatan laut yang diperhitungkan di kawasan Laut Mediterania dan sekitarnya. Di laut, pertempuran bukan hanya soal jumlah kapal, tapi soal siapa yang bergerak lebih diam-diam
dan siapa yang bisa menyerang lebih dulu tanpa terdeteksi.